Pelaksanaan penandatanganan dokumen serah terima fasilitas pengolahan limbah B3 Fayas Yankes dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia ke Pemerintah Provinsi Papua Barat pada Kamis 23 Desember 2021 dipusatkan pada kawasan tempat pembuangan akhir Sowi Gunung Manokwari. Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan oleh Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani kepada Direktur Pengolahan Limbah beserta jajaran yang sudah memberikan perhatian kepada Provinsi Papua Barat sehingga fasilitas pengolahan limbah bisa dibangun. Wakil Gubernur juga berpesan kepada seluruh warga masyarakat yang berada di lingkungan sekitar Kampung Maisemi untuk terus menjaga dan merawat serta mengolah limbah dengan benar yang guna dapat menyelamatkan bumi, lingkungan, dan kehidupan banyak orang. Wakili pemerintah dan seluruh masyarakat Papua Barat ingin menyampaikan terima kasih, penghargaan yang tulus dan setinggi-tingginya kepada Ibu Direktur dengan jajarannya, Ibu Menteri yang luar biasa memberikan perhatian terhadap kami di Papua Barat sehingga fasilitas pengelolaan limbah ini boleh sejak tahun ini atau tahun mana ya? Tahun ini ya? Boleh dibangun di Papua Barat, tepatnya di Manokwari. Memang kita sejak mewabahnya COVID-19 ini, lalu kemudian ada anjuran untuk menggunakan masker, itu selama ini pengelolaan atau masker ini dianggap misalnya sebagai sampah yang biasa atau disamakan dengan sampah yang lain. Jadi kalau ke tempat sampah itu ya tempat pembuangan masker ini padahal harus diperlakukan secara khusus karena masuk dalam kategori limbah B3. Sinta Saptarina, Direktur Penilaian Kinerja Pengolahan Limbah B3 dan Non B3 Kementerian LHK, mengharapkan pengolahan limbah ini bisa bermanfaat dan dapat terus berjalan bagi Papua Barat, mengingat pengolahan limbah ini adalah yang pertama di Provinsi Papua Barat. Medis itu termasuk limbah B3 dan seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, sebetulnya limbah infeksius seperti jarum suntik, bekas potongan badan ya, itu hanya boleh disimpan 2 kali 24 jam di suhu biasa. Nah, namun jika ditaruh di suhu pendingin dengan suhu di bawah 0 derajat, itu bisa lebih dari 2 hari. Oleh sebab itu kami membangun ini Pak, ini ada yang namanya cold storage. Cold storage ini kapasitas besar, ini bisa menyimpan limbah medis yang ada potongan tangan, infeksius, jarum suntik, bekas-bekas operasi lebih dari 2 kali 24 jam. Di sini aman karena karena suhunya bisa kurang dari 0. Jadi diset sampai minus 0,2 derajat Pak. Nah, sebetulnya juga pemusnahan limbah medis ini harus mereka berubah dari yang tadinya limbah medis menjadi abu dan polusi emisi udara. Nah, kami di sini memakai kontrol yang sangat baik dengan panel ini sehingga udara yang keluar itu bisa terkontrol Pak. Dan semua bisa dilihat di panel sini. Dari kantornya Pak Kadis bisa dilihat, dari kantor kami juga bisa tetap tersambung kalau ada wifi-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tepat sekali yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis, dari 12 kabupaten dan 1 kota madya di Papua Barat ada 19 rumah sakit ya Pak ya, dan 161 puskesmas. Jadi tercatat diri kami jumlah timbulan selama pandemi ini ada sekitar 1,8 ton per hari. Dan di Papua Barat ini sudah terkumpul laporan limbah medis COVID-nya 20.000 ton. Nah Bapak, betul dari 19 rumah sakit 161 puskesmas hanya 10 yang punya insinerator dan itu pun belum berizin, 5 diantaranya rusak. Jadi tepat sekali, Pak Suhairi sudah tepat sekali bersama kami bisa membangun ini sehingga insya Allah bisa termusnahkan dengan sesuai dengan peraturan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Abdul Latif Suarei mengungkapkan tahapan awal pengolahan limbah ini difokuskan kepada limbah medis, mengingat beberapa pusat layanan kesehatan yang berada di Manokwari tidak memiliki izin pengolahan limbah.
Ibu akan melaporkan bahwa keberadaan insinerator ini untuk mengelola limbah B3 ini tahapan awal ini difokuskan kepada Yankes, pelayanan kesehatan terutama limbah medis, fokus pada corona. Jadi masker ini harus diolah di sini. Rumah-rumah sakit yang ada di Manokwari ada 9 itu tidak punya izin. Mereka punya jumlah yang kecil, kapasitas kecil, kemudian alatnya juga sebetulnya sudah tidak canggih lagi. Nah itu tidak berizin semua. Izinnya harus dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah ini kita punya, insya Allah memang sudah ada izinnya dan akan diolah, dan beberapa tempat ini sudah mendatangkan PAD. Karena nanti ke depan semua pengelolaan limbah B3 yang ada di industri, kemudian bengkel-bengkel yang buang oli-oli bekas ke bumi, ke media lingkungan, itu tidak boleh, harus diolah di sini. Dan itu bisa ditarik semacam retribusi. Kami akan bekerja sama dengan Kabupaten Manokwari karena mereka sudah punya, Dinas Lingkungan Hidup sudah punya pola, sudah punya model pengelolaan limbah, walaupun bukan B3. Mereka juga sudah punya perusda yang sudah siap untuk menjalankan ini. Kita akan kerjasama dengan mereka. Kemudian tanah ini juga dihibah dari Kabupaten Manokwari, hibah ke pemerintah Provinsi Papua Barat. Tidak hanya limbah medis, Abdul menyampaikan limbah oli bekas akan ikut diolah agar tidak ada lagi pembuangan oli secara sembarangan. Dari Manokwari, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.